Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah perilaku berorganisasi, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-8, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang perilaku antar kelompok dan bagaimana mengatasi konflik. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah pandangan realistis tentang konflik antar kelompok. Yang kedua, mengapa terjadinya konflik antar kelompok. Yang ketiga, bagaimana mengelola konflik antar kelompok melalui penanggulangannya. Yang keempat, bagaimana menanggulangi konflik antar kelompok melalui stimulasi. Sebelum kita masuk kepada keempat subtopik ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa untuk terlebih dahulu untuk mensubscribe akun YouTube kakak, karena subscribe itu gratis dan kalian tidak dikenakan biaya apapun. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe-nya, kakak ucapkan terima kasih. Kita langsung masuk pada subtopik yang pertama, yaitu pandangan realistis tentang konflik antar kelompok. Di mana konflik itu sudah tidak dapat dihindarkan dalam suatu organisasi. Jadi, dalam suatu organisasi itu konflik itu selalu ada. Akan tetapi, antar kelompok sekaligus dapat menjadi kekuatan positif dan juga menjadi suatu kekuatan negatif. Sehingga, manajemen seyogyanya tidak perlu berjuang menghilangkan semua konflik, tetapi hanya pada konflik yang menimbulkan dampak gangguan atas usaha organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi, konflik itu sebenarnya akan selalu ada dalam suatu organisasi. Tapi konflik itu tidak semuanya selalu bernilai negatif untuk suatu organisasi. Ada juga bisa bernilai positif. Misalnya konflik persaingan antara dua orang sehingga mereka itu menunjukkan kinerja yang menjadi lebih baik, sehingga mereka itu terus bersaing untuk menjadi yang lebih baik. Itu kan konflik yang bernilai positif. Jadi tidak selamanya konflik itu akan menimbulkan hal negatif dari suatu perusahaan. Yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen adalah konflik-konflik yang menimbulkan efek negatif bagi suatu perusahaan. Misalnya menimbulkan kinerja yang semakin menurun, atau tidak tercapainya suatu target, atau tujuan dari perusahaan tersebut tidak tercapai. Itulah konflik yang perlu dihindarkan atau perlu untuk ditangani oleh pihak manajemen. Adapun konflik-konflik di antar kelompok tersebut dalam suatu organisasi, yang pertama adalah konflik fungsional, yaitu pertentangan antara kelompok yang mempertinggi atau menguntungkan prestasi organisasi. Yang kedua adalah konflik yang tidak fungsional, yaitu setiap pertentangan antara kelompok yang mengganggu organisasi jika dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi, konflik ini kan tadi ada dua, yang bisa bernilai positif dan ada yang bisa bernilai negatif bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, konflik fungsional ini dia bernilai positif karena dia akan menguntungkan prestasi suatu organisasi. Sedangkan konflik yang tidak fungsional ini akan mengganggu organisasi, berarti dia akan bernilai negatif bagi suatu organisasi tersebut. Jadi diperlukanlah di sini penanganan dari pihak manajemen untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sedangkan konflik yang ketiga adalah konflik dalam prestasi organisasi, di mana konflik ini dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif atas prestasi organisasi tergantung bagaimana sifat konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi misalnya ada pertikaian di antara dua orang dalam suatu organisasi. Itu bisa berefek negatif dan juga bisa berefek positif. Tergantung bagaimana kedua orang ini menyikapi konflik di antara mereka. Kalau mereka menyikapi konflik di antara mereka dengan cara mereka meningkatkan kinerja mereka, maka itu akan bernilai positif bagi suatu organisasi. Tapi jika mereka perkelahian atau ketidakenakan antara kedua orang ini itu
misalnya saling menjatuhkan atau tidak saling mendukung, maka itu akan bernilai negatif bagi suatu organisasi. Jadi tergantung bagaimana sifat konflik tersebut dan bagaimana cara mereka mengatasi konflik tersebut. Adapun pandangan terhadap konflik antar kelompok dalam praktiknya, yang pertama adalah nilai konflik menurut sejarahnya telah ditanamkan dalam keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Secara tradisional, umumnya konflik anak-anak ataupun antar anak dan orang tua telah diperkecil. Para guru mengetahui jawabannya, dan baik guru maupun siswa akan memperoleh penghargaan untuk ketelitian kelas. Akhirnya, sebagian besar ajaran agama akan menekankan perdamaian, kesentosaan, dan penerimaan tanpa harus mempersoalkannya. Jadi sebenarnya konflik ini itu sudah ditanamkan dari suatu keluarga, sekolah, atau lembaga keagamaan. Kenapa? Karena dengan adanya konflik ini juga bisa menjadi dampak positif, misalnya dengan kita menciptakan atau meningkatkan kinerja kita. Sehingga misalnya di sekolah, ayo anak-anak siapa yang siap duluan, maka dia akan mendapatkan nilai 100 misalnya. Maka dari pernyataan dari gurunya tersebut kan terjadi konflik, di mana konflik itu adalah konflik mereka harus bisa menjadi yang terbaik. Nah, itu kan sudah ditanamkan dari sekolah, sejak mereka kecil sudah ditanamkan untuk adanya konflik. Tapi konflik yang seperti itu tidak selalu bernilai negatif, bisa saja bernilai positif, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka menjadi orang yang lebih baik, yaitu dengan mereka meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan nilai 100. Lalu pandangan yang kedua adalah para manajer sering dievaluasi dan dihargai karena kurangnya konflik dalam bidang tanggung jawab mereka. Sebenarnya nilai anti konflik tersebut sudah menjadi bagian dari budaya organisasi. Keharmonisan dan kepuasan dipandang secara positif, sedangkan konflik dan ketidakpuasan dipandang negatif. Dalam kondisi semacam ini, manajer berupaya menghindari konflik fungsional dan tidak fungsional yang dapat mengganggu prestasi kerja. Jadi, biasanya para manajer itu akan dihargai dengan adanya konflik yang minim di dalam bidang tanggung jawabnya. Jadi, ketika minim konflik, maka dia disebut sebagai manajer yang baik. Kenapa? Karena minimnya konflik di bidang tanggung jawabnya. Di mana dengan minimnya konflik berarti kan akan menimbulkan keharmonisan dan kepuasan kinerja di suatu bidangnya tersebut, sehingga itu dinilai sebagai suatu pandangan yang positif. Sedangkan ketidakpuasan atau terjadinya banyak konflik itu akan dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sehingga dalam hal ini, para manajer itu akan berupaya untuk menghindari konflik, baik itu konflik dalam hal fungsional ataupun konflik dalam pandangan dalam hal tidak fungsional, yang mana kedua konflik ini nantinya akan mengganggu prestasi kerja. Jadi biasanya para manajer itu akan menghindari konflik-konflik yang terjadi dalam bidang tanggung jawabnya. Lalu, mengapa sih terjadinya suatu konflik antar kelompok? Nah, ternyata konflik itu bisa terjadi karena saling ketergantungan antara satu dengan yang lain bisa menimbulkan terjadinya konflik. Misalnya ketika seseorang tersebut yang selama ini selalu membantunya, tapi tiba-tiba pada suatu hari dia tidak bisa membantu, maka itu akan menjadi suatu konflik. Nah, konflik itu timbul kenapa? Karena saling ketergantungan. Lalu yang kedua, penyebab terjadinya itu adalah karena perbedaan tujuan. Pastilah karena beda tujuan pasti akan terjadinya konflik. Si A mau ke tujuan yang pertama, si B mau ke tujuan yang kedua, maka akan terjadinya konflik di situ. Lalu yang ketiga adalah perbedaan persepsi, perbedaan pandangan. Misalnya si A berpandangan untuk meningkatkan pemasaran, sedangkan si B berpandangan untuk meningkatkan kualitas produksi. Nah, jadi misal dengan adanya pandangan atau perbedaan persepsi ini, maka akan menimbulkan konflik. Yang keempat adalah peningkatan tuntutan akan spesialisasi. Jadi, ketika suatu karyawan itu diminta untuk meningkatkan skill mereka,
meningkatkan kemampuan mereka dengan perkembangan zaman saat ini, misalnya dengan peningkatan IT, dengan penggunaan IT yang harus bisa di mana IT ini harus bisa seluruh karyawan baik tua maupun yang muda untuk dapat menggunakannya, maka dengan adanya peningkatan tuntutan dari suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut akan meningkatkan konflik bagi orang-orang yang tidak bisa atau kurang bisa dalam mengikuti perkembangan IT saat ini. Lalu bagaimana mengelola konflik antar kelompok dengan melalui penanggulangannya? Ternyata dalam mengelolanya itu yang pertama adalah dengan melakukan perintah otoritatif, di mana perintah otoritatif ini adalah menggunakan wewenang. Dengan menggunakan wewenang ini akan sering digunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok. Jadi dengan perintah otoritatif ini atau dengan adanya wewenang dari yang paling atasan untuk menyelesaikan konflik, maka itu akan jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya konflik di departemen pemasaran, misalnya dua karyawan saling memiliki konflik, maka wewenang dari manajer pemasaran tersebut dalam menyelesaikan konflik dari kedua orang tersebut itu merupakan wewenang terhadap perintah otoritatif atau perintah dari orang yang memiliki jabatan atau wewenang di departemen pemasaran tadi. Lalu yang kedua adalah mengubah variabel manusia, di mana mengubah variabel manusia ini melibatkan usaha perubahan perilaku anggota kelompok yang terlibat, di mana metode ini memusatkan perhatian atas sebab ataupun sebab-sebab konflik dan atas sikap orang-orang yang terlibat. Jadi dengan mengubah variabel manusia ini, para manajer yang bertanggung jawab terhadap suatu bidang yang menjadi tanggung jawabnya, dia akan menasehati kepada orang-orang yang memiliki konflik untuk tidak bersikap seperti itu, sehingga dengan mereka mengubah sikap dan perilaku mereka itu akan berarti mengubah variabel manusia, sehingga akan menyebabkan konflik tersebut dapat teratasi. Lalu yang ketiga adalah mengubah variabel struktur. Cara lain untuk menyelesaikan pertikaian antar kelompok ialah mengubah variabel struktural. Cara ini melibatkan perusahaan struktur formal organisasi. Misalnya kalau konflik di dalam suatu departemen pemasaran itu terus berlanjut terus. Nah, misalnya kedua orang tersebut terus bertikai, terus mengalami konflik, di mana konflik tersebut akan berdampak tidak baik kepada suatu perusahaan setelah mereka dilakukan penasehatan dan ternyata mereka tidak bisa menyelesaikan konflik mereka, maka yang bisa dirubah adalah mengubah variabel struktural. Misalnya kedua orang ini dipindahkan ke dalam departemen yang berbeda, misalnya seperti itu, atau dibuat orang yang menanggulangi konflik tersebut atau manajernya itu diganti, misalnya manajer bidang lain dimasukkan ke dalam bidang tersebut, ataupun adanya roker tanggung jawab departemen. Misalnya manajer pemasaran tidak bisa menanggulangi konflik di dalam departemennya, maka manajer lain ataupun manajer paling atas itu yang menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya seperti itu. Lalu cara yang keempat adalah mengidentifikasi musuh bersama, yaitu dalam beberapa hal pengidentifikasian musuh bersama ini adalah segi negatif dari tujuan tinggi, di mana kelompok yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka untuk sementara dan bersatu untuk menghancurkan musuh bersama. Jadi mereka bersama-sama untuk memecahkan atau memerangi musuh mereka bersama. Jadi jika musuh mereka bersama adalah dirinya sendiri, berarti mereka harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu bagaimana menanggulangi konflik antar kelompok melalui stimulasi? Yang pertama dengan melakukan komunikasi. Yang kedua dengan membawa orang dari luar ke dalam organisasi, atau misalnya dengan melibatkan orang ahli dalam penyelesaian konflik tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengubah struktur organisasi. Kalau ternyata setelah dilakukan orang ahli pun untuk menanggulangi konflik tersebut tidak bisa terselesaikan, maka cara yang ketiga adalah harus diubah struktur organisasinya. Misalnya dengan pemindahan salah satu dari orang yang berkonflik tersebut ke departemen lain, misalnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah merangsang kompetisi. Jadi
Misalnya mereka memang terus-terus saling bersaing, maka manajer akan merangsang kompetisi di antara orang-orang yang bersaing itu untuk meningkatkan kemampuannya, di mana dengan mereka meningkatkan kemampuannya akan berguna untuk tercapainya tujuan organisasi atau berdampak positif terhadap organisasi. Demikian paparan saya untuk topik ke-8 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan kenapa terjadinya konflik antar kelompok. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengelola konflik antar kelompok. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara menanggulangi konflik antar kelompok melalui stimulasi. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu kalian scan terlebih dahulu tugas kalian tersebut. Lalu kalian buat hasil scan tersebut dalam bentuk format PDF. Dan format PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa untuk terlebih dahulu subscribe akun YouTube saya, karena subscribe itu gratis dan kalian juga bisa men-share link video ini kepada teman-teman kalian, mana tahu teman-teman kalian ada yang membutuhkan. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah subscribe-nya, kakak ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum untuk segera subscribe. Dan kakak akhiri video pada topik ke-8 ini atau video pada pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita semua, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.